Kisah si Botar Mudar dari Bakara. Di Pinang, manusia setengah setan. Cerita rakyat Sumatera Utara. Ya teman, tersebutlah seorang putri cantik dari marga Simamora di Bakara yang bernama si Botar Mudar yang akhirnya kawin dengan tuanku Barus. Ya, dahulu kala Bakara didiami oleh 6 kelompok marga, yakni Sihite, Manulang, Sinambela, Bakara, Marbun, dan Simamora. Keenam marga ini merasa dirinya satu. Setiap awal tahun, mereka mengadakan pesta memukul gendang yang disebut Pesta Gendang Mula Tahun. Setiap warga nan 6 berganti-gantian jadi penanggung jawab pesta itu. Jika marga tertentu mendapat giliran pesta, maka segala persediaan seperti kerbau atau kurban yang akan ditambatkan, beras, dan peralatan lainnya harus ditanggung oleh marga yang bersangkutan. Jadi, setiap anggota marga itu terikat oleh kerjasama dan iuran dana yang harus ditanggung setiap keluarga mereka. Ya, acara pesta gendang mula tahun ini bertujuan agar dewa memberi mereka kesuburan dan kemakmuran. Tersebutlah bahwa marga nan 5 lainnya telah mendapat giliran pelaksanaan pesta gendang. Hanya marga Simamora lah yang masih belum. Menjelang hari baik dan bulan baik awal tahun berikutnya, para pengetua marga-marga di Bakara memberitahu marga Simamora. Karena marga Simamora atau Debata Raja yang tinggal di sini jumlah sedikit, lagi pula miskin adanya, maka sungguh Marpasang Debata Raja jadi sedih jika giliran tidak dilaksanakan, berarti melanggar permupakatan dan akan menimbulkan amarah anggota masyarakat banyak. Suatu hari teman, sungguh Marpasang mufakat dengan ketiga anak-anaknya. Sampai tua, Babiat, Nainggol, dan Marbulang, sekitar berapa dana yang harus mereka sediakan. Karena tanpa dana, maka pesta itu takkan jadi sama sekali. Jalan keluar mereka mufakat untuk lari malam dari Bakara. Ya, agar tidak kena marah kelima marga lainnya. Hari berikutnya, satu demi satu barang-barang diangkat keluar kampung agar dapat mempermudah perpindahan malam itu. Malam itu setelah semua orang tidur, mereka berangkat bercampur was-was karena takut kalau bertemu dengan salah seorang penduduk desanya. Sesampainya di Gorat Sitonggi atau tanah datar di atas Bakara, tiba-tiba mereka bersua dengan manusia setan yang bernama Guru Sodung Dangon yang kebal segala macam siksaan. Takut mereka menjadi-jadi, mau telah menanti malam itu. Hendak kemana kalian malam begini? Tegur Guru Sodung Dangon. Ah, Pak, kami mau pindah. Jawab sungguh Marpasang dengan nada gemetar. Kenapa mesti larut malam begini? Kata Guru Sodung Dangon. Ah, tak dapatlah kami ceritakan lagi, Pak. Sambungnya. Kenapa tak dapat diberitakan rupanya? Sahut Guru Sodung Dangon ingin penjelasan. Mau tidak mau teman, sungguh Marpasang dengan berat menceritakan perihal mereka. Begini, Pak, waktu giliran kami melaksanakan pesta gendang mula tahun telah tiba. Tetapi jumlah kami sedikit. Lagi pula miskin harta. Jadi tak mungkin pesta itu dapat kami laksanakan. Daripada kena marah, lebih baik kami lari malam begini. Tuturnya teman. Oh, demikian sebabnya. Kupikir entah karena apa. Kalau demikian halnya, pulanglah ke rumah. Segalanya itu akan segera tersedia. Saya sangat kasihan melihat kalian. Percayalah, kalian tidak akan menderita kemiskinan lagi. Kata Sodung Dangon menerangkan kepada rombongan itu.
Terima kasih, Pak. Bagaimana sesungguhnya? Apakah keadaan ini benar adanya? Kata Sunggu Marpasang. Percayalah, saya ini adalah Guru Sodung Dangon, raja yang kaya raya. Mendengar pernyataan itu teman, sekali lagi Sunggu Marpasang mengucapkan terima kasih. Nah teman, malam itu juga mereka kembali. Tetapi setelah dekat ke kampungnya, Sunggu Marpasang menyuruh anggota rombongannya berhenti. Disinilah kalian dulu agar saya periksa kebenarannya. Jika benar, kalian akan segera kupanggil. Dan kalau tidak, agar mudah kita meneruskan perjalanan. Ya, rombongan tinggal di tempat tadi. Sedang Sunggu Marpasang dengan hati berdebar-debar pergi sendirian. Ya, rasa takutnya timbul lagi teman. Kalau orang kampungnya itu memergokinya, dapat saja nyawanya melayang. Mengendap-endap didekatinya rumahnya. Benarlah, kolong rumah itu telah berisi kerbau. Di dalam rumah ada gong, tombak, padi, kain destar, piring, dan lain-lain. Semua keperluan pesta gondang mula tahun. Hatinya jadi gembira sekali, lalu berlari-lari mendapatkan keluarganya. Ya, keadaan yang diberitakan yang membuat mereka tercengang bercampur gembira. Setelah tiba kembali, benarlah apa yang mereka risaukan selama ini telah tersedia. Nah teman, keesokan harinya, orang-orang di desa Bakara jadi heran melihat keadaan si Mamora ini. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kerbau itu adalah kepunyaan orang lain. Nah teman, seminggu lagi sebelum acara pesta, pengetua desa Bakara memberitahu tanggal kepastian pesta yang diterima baik oleh Sunggu Marpasang meyakinkan. Sebab sepengetahuan mereka, orang ini miskin. Mereka menyaksikannya. Sebaliknya, lantaran sudah disetujui, nantilah kita lihat buktinya, kata mereka. Lebih lanjut teman, hari dan tanggal yang ditetapkan telah tiba. Pesta gendang mula tahun saat itu terlaksana dengan peralatan yang lengkap dan sedikit lain dari acara pesta sebelumnya. Semua tersedia, tiada yang kurang. Dan hal ini membuat kelima marga lainnya keheranan. Dari manalah gerangan perlengkapan itu diperoleh Sunggu Marpasang? Kata mereka, setelah pesta itu selesai, maka semua penghuni desa itu kembali ke rumahnya masing-masing. Pada suatu hari teman, oleh Sunggu Marpasang terpikir akan rumahnya yang sudah tua. Dan di luar dugaan, Guru Sodung Dangon datang bertamu. Selamat siang, Pak. Tegurnya. Iya, selamat siang. Jawab Sunggu Marpasang. Nampaknya Bapak ini termenung memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan, Pak? Tanyanya teman. Tidak apa-apa, Pak. Jawab Sunggu Marpasang. Baiklah, kalau begitu, bagaimana? Apakah pesta itu sudah terlaksana? Tanya Guru Sodung Dangon. Sudah, Pak. Jawab Sunggu Marpasang. Terima kasih atas bantuan Bapak. Sambungnya teman. Cukup meriahkah pesta itu? Tanya Guru Sodung Dangon melanjutkan. Iya, semua orang memuji karena tak kurang sesuatu. Jawab Sunggu Marpasang. Baiklah kalau begitu, apalagi yang kalian perlukan biar saya sediakan. Lanjutnya teman. Ah, jika mungkin, Pak. Lihatlah rumah ini sudah tua. Kami berkeinginan menggantinya. Tolonglah, Pak. Kata Sunggu Marpasang. Oh, begitu. Baiklah. Pergilah kalian ke hutan si leme-leme. Di sana akan kalian dapat bahan yang diperlukan. Katanya meyakinkan. Terima kasih, Pak. Jawab Sunggu Marpasang dengan gembira. Guru Sodung Dangon permisi pulang. Tetapi Sunggu Marpasang berusaha menahannya. Jangan dulu, Pak. Kita mesti makan dulu, Pak. Katanya teman. Terima kasih.
karena ada urusanku yang penting sekali. Jawab Guru Sodung Dangon lalu memberi salam seraya terus pergi. Beberapa hari setelah pembicaraan itu, Sungguh Marpasang dengan anak-anaknya pergi ke hutan si leme-leme. Benarlah teman, semua bahan bangunan rumah itu sudah tersedia, seperti kayu, rotan, ijuk, dan sebagainya. Tiada berapa lama, Guru Sodung Dangon telah sampai ke tempat itu. Bagaimana, Pak? Sudah banyak kalian ambil? Tegurnya teman. Sudah, Pak. Tetapi bagaimana caranya mengangkut bahan ini ke kampung? Keluh Sungguh Marpasang. Mudah saja. Saut Guru Sodung Dangon. Ikatlah semua bahan yang perlu. Jika telah selesai diikat, picingkanlah mata lalu bergerak 7 langkah. Nanti segera akan sampai di kampung. Katanya. Pesan itu dilakukan Sungguh Marpasang dengan anak-anaknya. Maka benarlah bahan rumah itu telah tiba di Bakara. Segera didirikanlah rumah baru pengganti rumah yang sudah tua. Seperti biasanya, rumah baru itu dimasuki dengan acara pesta. Ya, semua sanak famili dan warga desa diundang. Mereka kini jadi bahagia setelah rumah itu berdiri. Beberapa hari kemudian, datanglah Guru Sodung Dangon bertamu. Seraya memberi salam yang disambut dengan hangat oleh Sungguh Marpasang dan keluarganya. Beginilah, Pak. Semua permintaan kami telah terkabul. Kini kami bertanya, apakah permintaan Bapak agar kami berikan? Kata Sungguh Marpasang memulai pembicaraannya. Guru Sodung Dangon menerimanya dengan ucapan terima kasih. Tak ada permintaan. Tetapi kalau mungkin ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Sambungnya teman. Saya sendiri sudah begini tua, tetapi belum menikah. Jika mungkin, sudilah kiranya Bapak menjadikan saya menantu. Katanya dengan rendah hati. Oke teman, seperti apa kelanjutannya? Nantikan part 2 ya.